Salam sehat dan damai sejahtera. Dan bagi mereka yang menderita sakit, semoga lekas sembuh kembali. Tetaplah semangat agar imun tubuh cepat meningkat. Izinkan saya untuk mengucapkan turut berduka cita untuk Bapak Anton Purwanto yang mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di kelas kita pada semester 2 ini. Semoga Bapak Anton Purwanto boleh berbahagia di surga bersama para kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini adalah tugas dari almarhum. Hidup terus berjalan. Oleh karena itu, ada satu kata dari sabda Tuhan yang menguatkan saya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka adalah anak-anak Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini menguatkan saya secara khusus pada masa pandemi COVID-19 ini. Banyak orang yang mengalami gelisah, resah, ketakutan, dan juga banyak orang yang sengsara. Oleh karena itu, mari saudara-saudara yang terkasih kita menyadari, Corona pandemi 19 boleh merajalela, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, secara khusus tetap taat pada protokol kesehatan, agar kehadiran kita memberikan damai dan sukacita serta berkat bagi sesama, sebagaimana juga Pak Anton Purwanto telah menjadi berkat di kelas kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini saya memilih buku resensi yang berjudul Spiritualitas Damai Menimba Semangat Santo Paulus. Ini adalah buku karangan Romo Emmanuel Marto Sujito Projo. Kenapa saya memilih buku ini? Karena damai itu adalah merupakan suatu energi yang menguatkan siapa saja, termasuk saya. Semoga buku ini menginspirasi kita untuk tetap hidup dalam damai Tuhan. Buku ini berisikan 100 halaman, berbentuk buku saku, dan ini membahas tentang spiritualitas Santo Paulus dan memiliki 14 judul. Baik, harganya murah, hanya 25.000, tetapi kekuatannya seumur hidup kita. Judul yang pertama adalah kerinduan akan hidup damai. Pada dasarnya manusia itu selalu merindukan damai, tetapi terkadang yang dilakukan bertolak belakang dengan damai itu sendiri. Sebagaimana Rasul Paulus mencari damai, tetapi damai yang semu ketika namanya Saulus. Rasul Paulus sewaktu bernama Saulus, dia adalah seorang yang anti Kristus. Siapa saja yang menjadi pengikut Kristus akan dibunuh dia. Di mana persekutuan Kristus, dia akan berusaha bagaimana persekutuan itu akan hilang. Nah, ternyata itu bukan damai yang sejati. Itu adalah damai yang semu dalam diri Paulus. Sewaktu dia melampiaskan emosinya dan tersalurkan, dia merasa damai. Tetapi setelah itu terjadi, dia tidak damai kembali. Akhirnya, damai itu menurut Rasul Paulus adalah kasih karunia Allah. Ini dirasakan Paulus dalam masa pertobatannya dari Saulus menjadi Paulus. Damai itu tidak dapat dibeli, bukan merupakan kekuatan atau prestasi manusia, tetapi adalah kasih karunia Allah. Belas kasih Allah yang dialami oleh Rasul Paulus pada saat pertobatannya menjadi pewarta sukacita Allah. Dan itu dinyatakan oleh Rasul Paulus pada bab yang keempat.
pengenalan akan Kristus sebagai kunci hidupnya. Paulus mengatakan, segala sesuatu kuanggap sampah dan kuanggap rugi setelah pengenalanku akan Kristus. Kenapa Rasul Paulus mengatakan seperti itu? Dulu Paulus, kalau membunuh pengikut Kristus merupakan keuntungan, tetapi sekarang menjadi pewarta Kristus merupakan keuntungan baginya. Dan dia mengalami kerugian di dalam pewartaannya, tetapi dia mengalami damai sejahtera karena hidupnya adalah terfokus kepada pengenalan akan Kristus. Ternyata Rasul Paulus dalam mencapai damai itu, dia mengalami pengosongan diri. Pengosongan diri membiarkan Allah berkarya dalam dirinya. Dari pemberontak, dari musuh Kristus menjadi Rasul Kristus. Rasul Paulus mengalami hidup yang bertolak belakang dan ini memberikan damai sejati baginya. Dia membiarkan Roh Kudus berkarya dalam dirinya dan dia mengatakan, bukan aku lagi yang hidup ini, melainkan Engkaulah Yesus yang hidup di dalamku. Bagaimana Rasul Paulus mencapai itu? Supaya dia berani mengatakan, Engkaulah Yesus yang hidup di dalamku. Dia mengatakan, membiarkan, melepaskan, dan menyerahkan kepada Allah. Rasul Paulus ternyata dalam pewartaannya tidak selalu mengalami sukacita dan damai. Malah sebaliknya, dia mengalami kesengsaraan, kesepian. Dulu teman-temannya yang seide dengan dia yang menjadi musuh Kristus mengatakan, bisa-bisa mengatakan dia adalah orang yang tidak punya pendirian. Karena dia sekarang sudah bersatu dengan Kristus. Padahal dulu dia adalah musuh Kristus. Jadi ini merupakan pergulatan bagi Rasul Paulus. Tidak hanya kepada teman-temannya, namun bersama orang-orang yang menjadi pengikut Kristus juga meragukan pertobatan Paulus secara manusiawi. Karena memang tidak wajar, tidak normal dari musuh menjadi sahabat. Nah, bagaimana Rasul Paulus supaya mendapatkan damai sejahtera itu? Membiarkan apapun yang terjadi, menerima, dan kuncinya dia tetap mengenal akan Kristus yang murah hati, lemah lembut. Dan dia melepaskan segala apa yang menjadi komentar orang-orang. Dan dia tetap berfokus pada Kristus dan menyerahkannya kepada Allah. Mari saudara-saudara yang terkasih, banyak permasalahan dalam hidup kita. Apalagi pada masa sekarang. Mari kita membiarkan itu terjadi, menerima dan melepaskannya, serta jangan lupa menyerahkannya pada Allah. Dan tetaplah fokus kepada kehendak Allah, yaitu melakukan yang terbaik untuk Allah. Yang intinya adalah memberikan damai bagi sesama. Ternyata benar Rasul Paulus tidak selalu mengalami damai bersama sesama, tapi dia memiliki kelegaan batin bersama Kristus. Dan Rasul Paulus pada nomor yang ke-8 mengatakan kedamaian sebagai proses panjang. Tidak mudah bagi Paulus untuk membersihkan namanya yang dari musuh Kristus menjadi sahabat Kristus. Paulus memiliki proses yang panjang, dari penderitaan tidak bisa melihat, dari kesusahan tidak bisa makan dan tidak minum pada masa pertobatannya. Dan Paulus melihat cahaya yang diyakininya adalah Kristus sendiri yang berbicara kepada dia. Itulah yang memberikan kekuatan kepadanya. Walaupun ada konflik dalam hidupnya, walaupun dia tidak mengalami damai sejahtera bersama orang-orang yang diutus bersama dia, tetapi Rasul Paulus tetap mampu mengikuti proses itu.
Dia tidak pernah putus asa. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita belajar dari Rasul Paulus dalam berproses. Jangan pernah putus asa dalam hidup ini. Nah, Rasul Paulus pada bab yang ke-9 mengatakan damai itu adalah ketika Tuhan menjadi pusat hidup. Ketika diri kita menjadi pusat hidup, itu adalah damai yang semu, seperti Rasul Paulus mengatakan di bab pertama. Tetapi ketika Tuhan menjadi pusat hidup kita, itulah damai yang sejati. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, di bab 11 juga dikatakan kembali, Kristus adalah pokok damai kita. Kenapa dikatakan Kristus adalah pokok damai kita? Karena melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya merupakan damai yang tidak bisa kita beli di mana saja. Kristus berani menganggap dirinya menjadi manusia biasa, bahkan menganggap dirinya adalah hamba. Padahal dia adalah anak Allah, putra Bapa yang sangat dikasihi. Tetapi Kristus tidak mempertahankan itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Kristus berani mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba, menjadi seorang yang lebih hina daripada penjahat karena wafat di salib. Nah, dari situ Kristus bangkit mulia dan menjadi anak yang paling dikasihi oleh Allah. Mari kita belajar dari Santo Paulus yang meneladani Kristus Yesus yang berani mengosongkan diri, membiarkan diri, dan menyerahkannya kepada Allah. Secara khusus pada masa pandemi corona ini, kita harus belajar dari Kristus yang berani mengosongkan diri, yang putra Allah tetapi menerima diri menjadi hamba yang paling hina-dina. Nah, akhirnya pada bab yang ke-13 Rasul Paulus mengatakan damai dalam hidup sehari-hari. Bagaimana damai dalam hidup sehari-hari? Menurut Rasul Paulus, yaitu meneladan Yesus Kristus gembala yang baik. Yang pasti hidup tidak terfokus pada diri sendiri, tetapi demi keselamatan sesama dan semua orang. Oleh karena itu Rasul Paulus membuat sebuah doa. Mari kita mengungkapkan sebuah doa yang indah sekali bersama Santo Fransiskus Assisi. Doa mohon menjadi pembawa damai. Tuhan, jadikanlah daku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni. Dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita membuat motivasi hidup seperti sabda Tuhan Yesus yang mengatakan, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka adalah anak-anak Allah. Mari kita fokuskan hidup kita kepada cinta hati Yesus yang berbelas kasih, bukan kepada diri, agar damai sejahtera senantiasa meraja dalam hidup kita.
saluran damai sejahtera di sini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dan